kalau pertolongan Allah tuh dekat ketika kita punya keinginan, punya kemauan untuk berjuang gitu. Kenapa China untuk sekolah? Kenapa tidak Harvard atau UK atau Jepang atau Australia gitu kan? Itu adalah pilihan yang biasa yang orang Indonesia milih gitu kan. Karena filosofi menurut Dawem ya, filosofi orang Indonesia begini, lebih jauh kita kirimkan anak kita sekolah, misalnya ke Boston atau ke UK atau kemana, akan kelihatan lebih kaya kita atau akan kelihatan lebih wow kita atau gimana. Kenapa Bung Roni milihnya untuk ke China? Aku pengen banget tahu. Jadi sebenarnya awalnya itu sebelum aku lulus, aku tuh memang waktu itu papa udah prepare buat di London. Karena ada teman papa yang memang sudah stay di sana dan memang teman-teman yang mahasiswa di sana pada kos di rumahnya teman papa ini gitu. Nah, tapi kemudian papa sebelum aku lulus, papa sempat pergi sama sahabatnya ke China gitu. Karena papa itu kan pernah sama papa mama tahun 89, 88, 89 itu pernah ke China, namanya masih RRC. Nah, itu kondisi masih berantakan, masih crowded, masih nggak bagus gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2002 papa berangkat ke sana, itu kondisinya sudah totally different gitu. Dan udah keren banget, udah bagus banget, udah maju banget kata papa gitu kan. Akhirnya papa bilang, ini ada peluang bisnis di sini. Kayaknya kamu harus ke sana gitu. Kamu belajar bahasa Mandarin, kamu lihat peluang bisnis apa yang bisa kita jalankan untuk bisnis yang udah papa develop gitu kan. Ya akhirnya berangkatlah aku ke sana, ambil bisnis Mandarin gitu kan. Dan di situ ya kita tentunya dulu sempat produksi beberapa produk, juga sempat impor ke Indonesia untuk banyak produk ya emang ini karena berpikirnya karena bisnis awalnya gitu ya. Walaupun sulit sih udah awal-awal aku berangkat ke sana karena aku nggak bisa sama sekali bahasa China. Bahkan aku baru mulai kursus 1 kali dan aku berangkat minggu depannya dengan cuman modal ni hao. Ni hao, udah itu aja, nggak ada yang lain. Tapi alhamdulillah enjoy gitu ya, senang nikmatin walaupun sedih karena perginya juga kan nggak ada sama orang tua langsung, terus juga sampai sana tuh aduh di dorm gitu ya, dormitory itu kayaknya ini banget lah, nggak yang seperti yang diharapkan gitu dormnya gitu ya. Ya fine tapi so-so lah. Akhirnya kita di next semesternya kita pindah ke apartemen gitu, kita cari yang di tengah kota jadi biar lebih semangat lagi. Dan alhamdulillah komitmennya ketika pindah ya udah harus cari kerja gitu kan. Jadi nggak semata-mata kuliah, nggak semata-mata kita hidup senang, hidup bagus, mewah gitu ya. Tapi kita nggak bisa nunjukin bahwa kita ini nggak cengeng gitu, kita ini nggak ngandelin orang tua, kita bisa fight sendiri gitu di sana. Dan aku bilang sama papa, kalau Roni di next semester Roni nggak dapat kerja, Roni pulang ke Indonesia gitu. Oke, kalau kamu pulang, kamu nggak akan pergi kemana-mana, kata papa gitu. Oke, Bismillah, aku pulang. Nah, ternyata next semester, alhamdulillah dan izin Allah, aku dapat pekerjaan dan akhirnya aku bisa stay di sana dan aku senang sambil kuliah sambil kerja dan banyak network baru yang buat aku jadi bagus udah, masya Allah. Gitu sih. Kamu di kota mana tuh, Roni, waktu itu? Guangzhou. Di mana? Guangzhou. Oh, di Guangzhou. Guangzhou. Ya, Guangzhou. Pas dekat Hong Kong dong, di Shenzhen ya? Oh, ya, dekat banget. Shenzhen. Dari Shenzhen tuh paling 2 jam. Kalau Hong Kong 3 jam. Oh gitu. Berarti kamu pas Enak, di pusat bisnis kan gitu di sana ya. Karena Daim ya, aku udah berapa kali ya ke Guangzhou gitu kan untuk business gitu kan. Nah, what was the biggest lesson? Pelajaran yang terbesar kamu dapat dari China apa yang pasti kamu nggak bakal bisa dapat jika kamu ke London gitu? Ya, yang pertama, yang paling jelas aku kalau di China itu, kalau ke London mungkin bahasa Inggris kita akan lebih mudah untuk belajarnya karena kita sudah biasa mendengar dan belajar bahasa Inggris. Tapi China enggak gitu loh. Sama sekali aku
pelajaran berharga, aku mulai belajar bahasa Cina dari nol, dari nggak bisa apa-apa, sampai yang paling berharga ketika aku pertama kali kerja udah. Kerja di perusahaan itu dengan bahasa China aku yang sangat basic gitu ya. Dan aku ngerti mereka ngomong, kamu tuh bodoh, orang Indonesia bodoh katanya. Kenapa? Kamu nggak bisa bahasa Cina, kok kerjanya di perusahaan ini? Dia bilang gitu. Bodoh, kamu orang bodoh katanya. Oh iya, saya bilang aja. Oke, memang saya bodoh karena saya nggak bisa bahasa kamu dan karena saya bukan orang China. Tapi once kalau kamu ke Indonesia, kamu juga nggak akan bisa bahasa Indonesia, gitu. Jadi apa bedanya kamu dengan saya? Cuma beda tempat aja. Kalau kamu ke Indonesia, mungkin kamu juga bodoh, sama seperti saya nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi itu hal yang buat saya harus bangkit. Oh ya, gue harus bisa lebih bagus dari apa yang dia bilang tadi, gitu. Ternyata aku, alhamdulillah, aku push ya aku push diri aku untuk belajar lebih dengan menambah dari pelajaran di kampus, aku tambah kursus bahasa Mandarinnya lagi di luar dari kampus supaya lebih lebih cepat gitu ya, upgradingnya lebih cepat. Dan alhamdulillah setahun aku di sana bahasa China aku develop lah, alhamdulillah. Aku kerja sambil kuliah, sambil kursus, dan alhamdulillah bahasa China aku naik gitu, dan mereka nggak bisa remehin aku gitu. Karena apa? Karena juga ketika aku masuk diterima sebagai pegawai di sana, employee di sana, itu ternyata aku sebenarnya probation 3 bulan udah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kurang dari 2 minggu aku diangkat sebagai pegawai di sana. Kok bisa? Ya ternyata si bosnya ini menguji aku dengan staffnya dia, staff ahlinya dia yang sudah 5 tahun, tangan kanannya dia lah, orang kepercayaannya dia. Udah 5 tahun. Ternyata pada saat aku dites, aku disuruh nyari satu produk kliennya dia, dan coba kamu cari, berikan saya harga terbaik. Oke, akhirnya aku pergilah, aku cari produk yang dia cari dengan spek yang sama, dengan harga yang paling murah gitu. Alhamdulillah, ternyata sesampainya aku di kantor, setelah sekian hari aku search gitu, aku cari gitu, dan aku bilang sama bos aku, ini harga terbaik yang bisa saya kasih ke Anda, dan dengan spek yang Anda mau. Oke, dia tanya, oke, kuantitinya sesuai dengan apa yang dia minta. Apa yang terjadi? Dia panggillah staffnya dia yang 5 tahun, yang tadi tangan kanannya dia. Ternyata staffnya itu dimaki-maki. Saya kaget, tiba-tiba, udah kamu keluar dulu Roni dari kantor saya, oke, nanti saya panggil. Oke. Tiba-tiba si bosnya keluar, maki-maki tuh. Ya kalau mungkin teman-teman di sana, di China udah biasa kali ya, bos itu maki-maki kita gitu. Pakai bahasa yang kasar lah. Emang tipikalnya mereka begitu. Maki-maki dia. Dibilang, pokoknya pakai bahasa binatang lah, keluar semua. Kenapa kamu bodoh, masa kalah sama orang Indonesia? Oh iya, kok bisa? Iya, karena harganya Roni lebih murah daripada harga kamu. Jadi aku dapetin harganya dia, harga barang tersebut jauh lebih murah daripada, lebih murah berapa sen daripada dia. Padahal dia orang China di situ. Dan si staffnya itu akhirnya nanya sama aku, Roni, kok kamu bisa dapat harga lebih murah? Coba kamu beli di mana? Kamu bohong ya sama bos? Enggak, aku nggak bohong. Ini aku kasih kartu namanya. Ah, gila, itu tempat yang sama katanya, yang aku samperin tuh si bosnya katanya. Kau Pani itu kenal banget. Kok kamu bisa dapat lebih murah? Coba sekarang kamu telepon dia. Negosiasi. Dan aku bilang, oke, aku telepon dia. Oke, kamu telepon dia, aku akan ngomong sama dia. Oke, aku telepon dia, lo Pan, ini aku pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Cina waktu itu karena masih belum bagus. Nah, akhirnya dia bilang, oke, ya. Oh, ini ya, Loni Shenseng gitu ya. Iya, oke. Ini ya, teman aku mau ngomong, aku bilang, oke, ngomong lah. Dia bilang, kamu ngasih harga ke teman saya segini ya? Iya. Kok kamu ngasih ke dia segini? Dia marah-marah. Jadi intinya, alhamdulillah yang buat aku sampai sekarang aku ingat adalah disitulah letak dimana kalau pertolongan Allah itu dekat ketika kita punya keinginan, punya kemauan untuk berjuang gitu. Sekalipun kita mungkin di negeri orang yang kita mungkin punya banyak keterbatasan, tapi ketika kita punya kesungguhan, kita kita mau berjuang, insya Allah ada jalannya di situ. Dan aku di situ nggak pernah aku lupa itu perjalanan hidup aku di situ.
yang aku kira, aduh, aku bersyukur banget ternyata probation nggak berlaku gitu. Mulai hari itu si bos bilang apa? Mulai hari ini cuman ini orang Indonesia ini yang boleh duduk di bangku aku katanya. Ya itu kebanggaan lah insya Allah yang aku syukuri lah, bukan kebanggaan, itu bersyukur banget pertolongan Allah begitu dah. Oke. Nah, setelah pengalaman kamu di China, kan kamu kembali ke Indonesia ya. Kamu kerja sebentar di China, habis itu kamu ke Indonesia gitu kan. Aku Ya, pengen tahu, karena kamu udah mention bapakmu itu berapa kali, ayahmu itu berapa kali gitu kan. ya. Aku pengen tahu, kamu ada nggak memori, salah satu memori kenangan gitu dari kamu muda gitu yang menunjuk itu ayah itu apa sih? Apa sih perannya ayah gitu kan? And sesuatu yang benar-benar like really prove to you what is the role and function of a dad and what did that teach you? Apa itu mengajar Bung Roni gitu? Apa ngajarin kita uh, hidup sederhana selalu, itu yang diajarkan. Walaupun kami anak-anaknya ya mungkin mempunyai tafsiran sederhana ini berbeda gitu dengan Papa, tapi itu yang Papa tunjukkan gitu, selalu hidup sederhana. Kemudian Papa selalu bilang ingin sesuatu, ayo kerja keras. Jangan gampang-gampang mendapatkan sesuatu. Jadi misalnya dulu masa-masa kita sekolah, Papa tuh selalu, kalau misalnya aku teman-teman misalnya kayak dulu kita zaman-zamannya masih sekolah tuh kan kita di Al-Azhar gitu ya, di Al-Azhar Pusat. Jadi teman-teman tuh lagi tren, lagi hits sepatu Nike Jordan gitu kan. Udah, itu Roni bilang sama Papa, Roni mau dong, beliin dong Pak, gitu. Itu harga mahal. Oke, sekarang apa upaya kamu untuk mendapatkan itu? Ya udah, berikan nilai terbaik, gitu misalnya kayak gitu. Sungguh-sungguh. Oke, alhamdulillah. Jadi kita ngedapetin sepatu itu juga dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan, nggak cuma dapet mau langsung dibeliin, nggak. Itu Papa nggak kayak gitu banget. Jadi Papa benar-benar ngajarin kita punya tanggung jawab, punya kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu, nggak gampang. Yang ketiga, Papa sama Mama sama Nenek selalu berikan doanya sama Roni. Kalau kita nih orang Padang udah, ya aku kan orang Padang ya. Aku selalu Nenek tuh bilang, Roni, nanti gimana nih, pakai bahasa Padang, tapi aku terjemah Indonesia ya. Gimana nih, Papa nih udah beliin Roni barang-barang yang mahal-mahal. Nanti bisa nggak nih Roni beli buat Papa, beliin buat adik-adik, barang-barang seperti ini. Ya aku selalu tertanam pada diri aku, ya bismillah ya Allah, aku ingin berikan yang terbaik buat orang tuaku, insya Allah gitu kan, dengan cara yang engkau paling ridho gitu. Jadi selalu melekat pada diri aku bahwa oh iya ya, ini doa nih, ya doain ya Nek, doain ya Ma, Pak, selalu minta doanya dari mereka. Dan aku yang paling berharga dari Papa adalah Papa itu kerja keras, dan Papa itu luar biasa lah. Kita kecil-kecil nggak dekat udah sama Papa, karena Papa harus pergi keluar kota, harus cari apa namanya, harus jual barang dari port to port gitu di Indonesia, dan sampai akhirnya Papa survive bangun usaha, sampai Papa dipercaya oleh beberapa oleh pabrik untuk bisa ngambil material secara satu tangan, monopoli dulu waktu itu ya, walaupun kita dulu secara syariah nggak boleh monopoli, tapi dulu ketidakpahaman kita lah yang kita terjadi seperti itu, tapi kemudian nggak dilakukan. Tapi yang aku tangkap dari Papa tuh selalu mengajarkan kita, ayo kita harus kerja keras, ayo kita nggak boleh nggak bergerak, ayo kita nggak boleh duduk manis diem di rumah rebahan gitu ya bahasa sekarang gitu, jangan, pokoknya kita kerja keras, berikan yang terbaik, dan jangan lupa doa dan tawakal, minta sama Allah yang terbaik. Itu sih udah. Oke. Nah, saya yakin banget ya, ayahmu kan udah bangun department store gitu kan, dan itu udah pasti sulit banget ya. Maunya Ya, fashion, maunya teknologi, semuanya pasti ada lah dalam department store gitu kan. ya, Jadinya itu nggak bisa didebatkan bahwa ayahmu itu orang pekerja keras gitu kan. Dan biasanya etis itu kan ya dari orang tua kerja keras, anaknya juga kerja keras gitu kan. Dan menurut Dawem, kerja keras itu adalah sesuatu yang relatif juga ya gitu ya. Tapi juga ya, menurutku hampir semua orang di dunia gitu kan memang kerja keras gitu kan. Aku lihat misalnya kuli-kuli di jalan, mereka kerja keras. Tukang ojek kerja keras. ya. Ibu-ibu yang kerja di rumah, yang mereka semua kerja keras gitu kan. Tapi aku mau tahu kuncinya apa ya, agar kita kerja keras gitu, tapi kita nggak lupa what we're working for. What is the purpose gitu kan? Sebenarnya aku sih nggak terlalu
admire banget ya orang yang kerja keras gitu kan. Aku nggak admire banget orang yang kerja keras, tapi aku sangat admire orang yang kerja keras tapi bisa balance dengan this world, dunia ini dan akhirat gitu. Itu yang aku sangat mengagumi gitu. What is the solution? Apa solusinya gitu? Dan bagaimana dan apakah menurut Bung Roni gitu kamu dapat itu dari ayah atau gimana gitu? Ya, sebenarnya gini, Papa itu pernah bilang sama kita, kalau sekarang Papa nggak usah buka department store, Insya Allah Papa Allah cukupkan untuk kalian, sampai kalian gede pun Papa nggak akan kehabisan, Insya Allah, secara finansial. Tapi Papa nggak mau lakukan itu. Kenapa? Karena Papa baru aja belajar mengenal Islam gitu. Pada saat itu tahun 90-an lah Papa baru belajar Islam. Papa bilang, Papa ditegur. Katanya Ustadz Papa bilang, harta yang aku titipkan kata Allah akan kau gunakan untuk apa? Nanti Papa ditanya, dikubur sama Allah, sama malaikat. Gitu. Nah, jadi Papa merasa, oke, kalau saya punya harta tapi saya nggak punya kebermanfaatan, harta itu tidak akan menyelamatkan saya, tapi malah menghancurkan saya. Nah, dari situlah Papa membuat usaha departemen store-nya. Di saat yang bersamaan juga Papa melihat ada peluang bisnis yang ini harusnya move on dari yang waktu itu Papa lakukan kepada bisnis departemen store ini. Tapi poinnya adalah Papa berpikir orientasinya adalah kebermanfaatan untuk orang banyak. Ya, kerja keras Papa itu dibarengi karena niatan Papa yang baik untuk mau membuka lapangan pekerjaan dan ingin kebermanfaat untuk orang. Terus apa manfaatnya? Pada saat dia bermanfaat, pada saat Papa memberikan peluang mereka untuk bekerja, di saat yang bersamaan Papa ajak dia untuk bisa mengenal Allah. Papa ajak mereka untuk bisa menggunakan pakaian yang sesuai dengan yang Allah mau. Papa ajak dia untuk bisa sholat tepat waktu. Papa ajak mereka untuk zakat. Papa ajak mereka untuk bisa bersedekah. Secara nggak langsung, rules-nya company kayak gitu. Papa arahkan semua kepada syariah gitu loh. Papa arahkan semua kepada bagaimana orang itu semakin dekat dengan Tuhannya gitu. Dan itu padahal pada saat itu Papa masih belajar gitu. Tapi Papa ingin menerapkan apa yang dia dapat, apa yang dia pahami. Sehingga ya sampai saat inilah Papa bisa, yang menurut aku dengan izin Allah Papa di masa tuanya ini, aku merasa Papa sangat-sangat beruntung dan sangat bersyukur karena kami semua anak-anaknya sangat berupaya seoptimal mungkin makin dekat sama Allah. Pengen banget membuka usaha itu yang punya kebermanfaatan ke orang banyak. Ya itu sih udah yang paling poin sebenarnya dari apa yang Papa lakukan. Jadi ingin menunjukkan kebermanfaatan untuk orang banyak. Gitu. Baik. Dan di belakang seorang hebat seperti ayahmu gitu kan ada ibu gitu kan. Pelajaran penting yang kamu pernah dapat dari ibu apa gitu, Bung? Mama itu selalu setia sama Papa. Selalu dukung upaya Papa. Mama itu selalu telaten ngurusin kami anak-anaknya. Dan bahkan bukan anak-anaknya, ngurusin Papa yang jarak jauh tapi bisa bantuin Papa gitu ya. Itu telaten. Mama tuh the best lah. Masya Allah, luar biasa. Di kesederhanaannya Mama tersimpan jiwa yang luar biasa. Ya, kalau boleh bilang ini berlian banget lah gitu ya. Karena Mama itu doanya nggak putus, baca Qur'annya nggak putus, sholatnya juga sangat teratur gitu ya, sesuai dengan jadwal, dan bahkan lebih sholat sunnahnya pun dijaga betul ya. Apapun juga sama gitu ya, sholat tahajud, sholat duha gitu ya, sedekahnya itu nggak pernah, boleh katakan sangat ringan lah mereka melakukan itu gitu. Jadi buat Roni, kalau dari Mama tuh sangat-sangat setia, sangat support Papa, dan Mama tuh sangat sering banget ngingetin ada hal-hal yang Papa mungkin kadang-kadang lupaan. Jadi Papa Mama tuh yang support dari sisi misalnya, Pak itu ada yang perlu dibantu, itu ada yang kita support, itu harus kita bantu. Itu selalu Mama. Dan aku selalu ingat gitu, Mama tuh selalu berpikir, ayo semuanya ingat sama Allah gitu. Selalu kita dibawelin, diteriakin tuh kalau pagi-pagi, Roni bangun tahajud gitu ya. Ya tuh selalu di rumah tuh ramai, kalau di jam setengah 4 itu udah ramai tuh, diteriakin satu-satu bangunin untuk sholat tahajud. Ya itu yang dari Mama, amazing lah, Masya Allah, luar biasa. Barakallah buat mereka lah. Iya, dan dan kamu kan sebagai orang Minang ya gitu ya,
Ya. Berarti emang udah di darah kita ya gitu ya untuk jadi Iya. pedagang atau pengusaha Alhamdulillah. gitu kan. Nah, dan tapi kan kamu sekolah di luar negeri gitu kan. Bukannya tujuannya adalah untuk ya ya manager, director, vice president, senior vice president di perusahaan multinational corporation. Apakah itu pernah masuk dalam apakah itu pernah jadi cita-citamu atau memang ya udah nanti aku balik dari China terus mulai untuk proses take over usaha-usaha Bapak gitu atau atau menjalankan your own company gimana? Ya. Jadi awalnya gini dah, waktu aku pulang dari China, aku bilang sama papa, Pak, ini dari perusahaan yang lama mau minta aku balik lagi ke perusahaannya dia gitu kan. Dia udah offering sekian $1,000 waktu itu gitu kan. Terus aku bilang sekian $100 di yang lama. Terus kemudian aku bilang kayaknya kalau segitu aku belum mau, aku bilang gitu kan. Itu tahun 2007 kalau nggak salah, 2007. Nah kemudian dia bilang oke, teman aku ada nih yang mau hire kamu, orang Yordan gitu kan, di perusahaannya dia untuk Guangzhou dan Beijing. Oke. Kamu minta berapa? Aku minta sekian $1,000 waktu itu, dan itu bersih, aku bilang, apartemen dan sebagainya. Nah, terus aku bilang sama papa, ini ditawarin lagi nih kerja di sana, gimana? Boleh nggak? Dan papa bilang, jangan, udah papa aja yang bayar kamu kan gitu. Jadinya aku masuk ke perusahaan papa itu profesional sih udah gitu. Jadi aku bukannya berarti aku nggak mau bangun usaha sendiri, aku mau banget mau usaha sendiri. Ya, tapi kodarulahnya papa bilang, udah lanjutin. Kalau emang kamu sungguh-sungguh, nih sekarang papa kasih satu cabang, ya kamu develop sendiri. Jadi aku benar-benar aku develop yang brand store ini, aku develop dari nol. Dari purchasing, dari HRD, dari sistem, dari manajemen, dari cash in cash out gitu ya, dari stok fast moving, slow moving, itu semua aku atur. Dan alhamdulillah berimpact kepada cabang-cabang lain. Dan akhirnya dengan izin Allah, ya disitulah Allah percaya sama aku bisa menaikkan kelas dari omset yang mungkin baru sekian puluh atau sekian puluh pada saat itu, sekian puluh M, bisa lebih dari itu. Gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah ini percayakan kepada aku gitu. Gitu sih Beda. Jadi akhirnya pada saat aku udah settle dari sisi main bisnisnya, ya Allah buka lagi peluangnya. Aku bisa join di usaha travel, ya live streaming, apps, kemudian juga ulik dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah sampai hari ini. Gitu. Nah, itu yang udah Mimpi mau nanyain kamu sekarang ya. So, sekarang ini kan kamu ada berapa banyak fokus gitu kan? Ada yang travel, ada yang ulik gitu kan? Aku mau bahas yang pertama tentang ulik. So, sekarang ini Bung Roni lagi membangun cafe ya, cafe brand, where you source the beans gitu kan, dan coffee-nya kalian sourcing gitu kan, dan kalian juga membangun cafe yang tujuannya adalah untuk di-franchise-kan ya Bung Roni ya. Tolong dong diceritain tentang perjalanan membangun ulik dan apa harapanmu dan what are you working for now gitu di ulik. Ya, jadi awalnya ulik ini namanya bukan ulik gitu ya, namanya tuh on a daily basis to really untuk benar-benar become a Muslimpreneur. Apa itu dia? 10, please. 10 ya, banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama,